Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan sahabat dimanapun Anda berada. Flyer daripada pentas Mas Akbar jangan lupa tanggal 13 November 2024 di Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk telah keluar dan tentunya mestinya live streaming ya. Kemudian lakonnya adalah Laire Pari Kesit, kemudian bintang tamunya Cak Meo dan Manuhara. Teman-teman, cerita ini menarik. Cerita ini sangat menarik, cerita lahirnya Pari Kesit. Jadi Pari Kesit itu nanti yang akan menjadi raja pengganti Raja Hastinapura dikala Pandawa sudah tua. Kenapa Pari Kesit yang harus disenggakne ngalur jadi raja? Karena kaitan dengan Wahyu Cakraningrat. Wahyu Cakraningrat dulu adalah didapat ayahanda namanya Raden Abimanyu. Karena Raden Abimanyu juga gugur di perang Baratayuda, maka putranya yang namanya Raden Pari Kesit ini yang patutan dengan Dewi Utari, putra dari Prabu Matswapati dari Kerajaan Wiroro, itu nanti yang akan disenggakne ngaluhur menjadi ratu di Hastinapura. Kemudian cerita lahirnya Pari Kesit ini kenapa ini saya rilis, karena ini menarik. Mudah-mudahan sanggitnya Mas Akbar ini menyangkut lakon yaitu Aswata Monglanda. Lakon Aswata Monglanda itu lakon yang paling saya sukai. Dulu saya melihat sampai pagi dikala yang mayang adalah Ki Purbo Asmoro. Sayang videonya saya cari tidak ada. Mungkin waktu itu belum divideokan seperti sekarang, dan kalau saya ingat mungkin sindennya waktu itu Bu Kesi Rahayu. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang menarik apa ceritanya? Seperti ini sekilas ya teman-teman. Jadi setelah perang Baratayuda usai, itu akhirnya kerajaan Hastinapura menjadi milik Pandawa. Akhirnya Pandawa dari Ngamarta boyong ke kerajaan Astina. Beberapa saat di kerajaan Astina itu lahirlah namanya Pari Kesit. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, di kala perang Baratayuda itu ternyata ada dua pengkhianat. Satu adinda Prabu Duryudana, yaitu namanya Raden Kartomarmo, itu justru di kala perang lari ke hutan delik. Juga putranya Begawan Durna, Raden Aswatama, yang patutan dengan Dewi Wilutama, bidadari dari Kayangan, itu juga pergi masuk ke dalam hutan belantara menghindari perang. Kemudian di saat di dalam hutan itu akhirnya Aswatama itu tidak sengaja ketemu dengan Raden Kartomarmo. Di saat ketemu maka saling berkeluh kesah. Apapun yang terjadi mendengar ayahnya meninggal, wafat atau gugur di tangan Distodumeno, Aswatama ingin balas dendam. Demikian juga dengan si Kartomarmo. Kartomarmo juga ya walaupun pengecut, tetapi setelah mendengar semua saudaranya mati, gugur, juga ingin balas dendam. Nah, kemudian berdua itu sepakat ingin balas dendam, tetapi Kartomarmo ragu-ragu. Wong saudara kita yang sebanyak itu, kemudian didukung dari para kesatria Raden Awangga dan para kemudian Begawan Durna yang sakti saja kalah, apalagi kita berdua. Nah, kemudian si Aswatama meyakinkan pada Kartomarmo bahwa saya itu mempunyai senjata andalan, sifat kandel pemberian dari Dewi Wilutama, yaitu namanya pusokonya namanya Cundomanik. Pusaka Cundomanik itu kalau sudah sudah disedio, itu bisa untuk apa saja, mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Makanya dinamakan ceritanya Aswata Monglanda. Artinya untuk menuju ke pakuwon daripada Hastinapura itu dua orang tidak mungkin. Akhirnya datangnya malam hari, gerilya. Kalau lewat pintu yang jelas pasti tidak akan mampu karena banyak dijaga. Kemudian senjata daripada Cundomanik itu ditamakne, akhirnya tanah jugruk
bolong menjadi lubang yang sangat besar menuju ke pakuwon atau tempat tidurnya si Parikesit. Karena Parikesit dianggap nanti menjadi raja, akhirnya si Kartomarmo pengen memutus mata rantai. Apapun yang terjadi bahwa keturunan daripada Kurawa tetap ingin merebut kembali, seperti itu. Kemudian si Kartomarmo itu ya yang pertama juga ingin membela saudaranya sakit hati, yang kedua juga ingin membunuh si Dewi Banowati yang waktu itu menjadi pampasan perang. Dewi Banowati karena dianggap menjadi spionasenya Pendawa, karena Dewi Banowati kan walaupun istrinya si Duryudana tetap cinta pada Arjuna. Sisi lain ternyata si Kartomarmo itu juga menaruh rasa cinta dari dulu yang artinya kasih tidak sampai. Itulah drama yang bagus dikala sudah mulai masuk ke Pakuwon atau tempat peristirahatan Pandawa. Sisi lain si Parikesit mau dibunuh. Sisi lain ada drama yang menarik, yaitu dikala si Kartomarmo ketemu dengan Dewi Banowati. Ya seperti itu ya teman-teman. Kemudian sekilas teman-teman, misalnya sanggitnya Mas Akbar seperti itu loh ya, sanggitnya Mas Akbar seperti itu. Jadi setelah tanah itu menjadi berlubang, ternyata tanah itu gelap gulita. Karena gelap gulita, ini yang menarik. Ini yang menarik yaitu minta bantuan daripada ibunda. Akhirnya dengan semedi ibunya datang dan menyampaikan maksudnya, karena ini akan menuju ke Pakuwon untuk membunuh si Parikesit dan balas dendam. Akhirnya ibunya diminta tolong untuk bagaimana agar jalan ini terang. Nah, kemudian Dewi Wilutomo ya berpesan, saya bisa membantu kamu ya, apapun yang kamu minta akan saya berikan, tetapi kamu tidak boleh menengok ke belakang. Kamu tidak boleh menengok ke belakang. Nah, setelah itu ternyata teman-teman, tahu-tahu lorong tanah yang sangat panjang gelap itu menjadi terang benderang. Nah ini yang menarik. Akhirnya Aswatama pengen melihat apa yang terjadi. Oleh Kartomarmo, jangan karena kamu itu sudah dipesan oleh ibunda bahwa tidak boleh menengok ke belakang. Tapi ya namanya rasa ingin tahu, akhirnya menengok ke belakang. Setelah menengok ke belakang ternyata kaget, tertegun, bengong karena melihat ibunda yang ya menerangi itu adalah ibunda, ternyata bajunya dibuka. Akhirnya ya cara bahasa Indonesia payudaranya bisa mengeluarkan sinar dan menerangi itu. Lah karena itu akhirnya ibunya marah. Setelah marah akhirnya pergi ke kayangan lagi dan mengatakan bahwa kamu tidak tahu nasib kamu ya. Kamu tidak tahu nasib anak durhaka, anak yang tidak patuh kepada ibu. Akhirnya menjadi gelap gulita kembali. Akhirnya merangkak-rangkak kembali untuk menuju ke Pakuwon. Seperti itu kira-kira ceritanya teman-teman. Mudah-mudahan kalau sanggitnya seperti itu loh ya. Akhirnya itu menarik sekali, dramatisasinya bagus. Kalau saya ceritakan sekarang kan ya tidak menarik. Gambarannya seperti itu ya. Oke teman-teman, kira-kira sampai di sini dulu ya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa menyaksikan dramatisasi daripada mayangnya Mas Akbar ya. Terima kasih, sampai jumpa.